Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu memuji dan memuja Allah. Terutama nikmat Islam dan iman yang harus kita selalu syukuri. Karena dengan nikmat Islam dan iman, kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini termasuk pencipta diri kita sendiri. Kita jadi tahu apa tujuan kita ada di muka bumi ini. Kita juga jadi punya panduan hidup. Tahu mana yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan mana yang tidak boleh kita nikmati. Begitu juga kita jadi tahu apa akhir daripada kesudahan kehidupan ini. Ternyata bukan hanya di dunia, tapi ada kehidupan akhirat. Sehingga orang-orang yang beriman menjadi muslim atau mukmin, secara otomatis dunia ini akan selalu ditunggangi untuk menuju kepada kehidupan abadi. Dan untuk meraih yang terbaik di akhirat sana, harus menjadi orang yang baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, membantu orang susah, memaafkan, dan jauh dari semua pelanggaran. Berdusta, bohong, menipu, membunuh, menggunjing, mencuri, dan segala macam hal. Jadi kalau kita masih dalam keadaan Islam dan iman, itu sebuah nikmat yang luar biasa. Dan Allah memerintahkan kita untuk mempertahankan sampai ajal datang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dan ini harusnya kita syukuri dan kita jaga. Dan insya Allah saya sangat yakin kita semua berkumpul di salah satu rumah Allah ini karena kita ingin mempertahankan Islam kita. Kita ingin mempelajari lebih dalam apa yang telah Allah syariatkan dan untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita syariat Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung dijadikan sebagai suri tauladan. Menciplak hidup manusia terbaik ini adalah bagian daripada ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberuntungan dan kemenangan serta juga tentunya selamatnya seseorang dunia akhirat dengan menjadikannya sebagai suri tauladan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri utusan Allah itu ada suri tauladan yang baik buat kalian. Dan mengucapkan salam hormat kepadanya juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang luas. Karena satu kali salam akan dibalas dengan 10 rahmat. Dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan dan solusi dari permasalahan hidup. Maka sangat wajar kalau setelah memuji Allah kita selalu mengucapkan salawat dan taslim pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di awal pertemuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua yang hadir offline ataupun online diampuni dosa-dosanya, diterima semua hajat-hajat dunia akhiratnya dan diterima seluruh amal-amal solehnya serta Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah dan mempersatukan juga kita di surga firdausnya sebagaimana Allah satukan kita dalam majlis ilmu ini. Allahumma amin. Seperti biasa teman-teman sekalian, pekan pertama, pekan kedua kita akan melanjutkan bahasan dosa-dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari semuanya. Dan hari ini kita akan bahas lanjutan dosa besar yang tulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di halaman 128 bab manidda'a ma laysa lahu wa man idza khasama fajar. Bab barang siapa yang mengaku-ngaku yang bukan miliknya dan juga orang yang tidak bertengkar atau jika bertengkar berbuat curang. Bab ini teman-teman sekalian dikhususkan oleh beliau, dikategorikan dalam dosa besar dan sudah kita jelaskan dari awal bahasan dosa besar masih dalam kitab Imam Az-Zahabi rahimahullah, dalam kitab Al-Kabair beliau dan juga dilanjutkan dengan Al-Kabairnya Syekh Muhammad Munajjid hafidhahullah dan kemudian kita sekarang di bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Semua itu sudah kita jelaskan dan kita ingatkan kembali perbedaan dasar antara dosa besar sama dosa kecil. Kalau dosa besar pasti diikuti dengan ancaman. Apakah itu laknat, murkah Allah, azab kubur, siksa neraka, berarti dia dosa besar. Tapi kalau tidak diikuti dengan ancaman berarti dia dosa kecil. Sederhana untuk memahami masalah itu. Oleh karena itu dalil-dalil yang dipaparkan dalam bab-bab ini pasti semuanya kena diikuti dengan ancaman. Dalam bab ini diangkat 2 buah hadis oleh beliau rahimahullah. Hadis pertama dilemahkan oleh para ulama
Dan ada pendapat ulama yang menguatkan dengan sebuah riwayat tapi tetap juga masih dilemahkan oleh Syekh Albani. Nanti kita jelaskan itu insya Allah. Dan riwayat kedua riwayat yang sahih riwayat Bukhari. Namun sebelum kita baca dalil-dalilnya teman-teman sekalian, dimaksud dengan bab ini adalah bab barang siapa yang mengaku-ngaku yang bukan miliknya. Di sini bukan hanya sekedar materi. Bukan hanya sekedar misalnya, oh ini tanah saya, itu mobil saya. Bukan hanya itu. Tapi jauh lebih luas bahasannya. Orang yang mengaku penisbatan nama kepada selain ayahnya. Itu dianggap juga mengaku yang bukan miliknya. Ya, di masa dulu jahiliyah, orang-orang terbiasa mencari orang-orang yang terkenal dari kalangan masyarakat Quraisy di Mekah. Pemberani, kesatria, kaya raya, punya jabatan. Lalu mereka sengaja nisbatkan nama kepada laki-laki tersebut. Dan laki-laki itu juga menerimanya. Karena dianggap itu sebuah kebanggaan bagi yang menisbatkan dan bagi yang dinisbatkan gitu ya. Itu juga termasuk. Atau orang yang mengganti nasabnya, seperti sekarang ada banyak pernikahan terjadi. Mungkin karena sang istri ini entah apakah tradisi keluarga, suku, atau memang dia sendiri mengambil inisiatif karena pernikahan dan mungkin dia suka sama suaminya lalu dia mengganti nasab ayahnya. Ya, misalnya Aisyah, nama ayahnya misalnya Yusuf. Dia tidak mengatakan Aisyah Yusuf. Suaminya misalnya namanya Ahmad. Dia katakan Aisyah Ahmad. Ya. Maka itu juga hampir sama mirip dengan ini. Sementara kita tahu istri-istri Nabi SAW tidak ada satupun di antara mereka yang mengubah nasab ayah mereka. Padahal tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak pernah kita dengar Aisyah, Muhammad, Hafsah, Muhammad. Pasti kita kalau baca dalam buku-buku riwayat, Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah tetap binti Umar. Bahkan Sofia, istri Nabi SAW dari kalangan Yahudi, ayahnya itu pendeta Yahudi meninggal dalam keadaan kafir. Huyai bin Akhtab. Tetap dikatakan Sofia binti Huyai. Padahal ayahnya orang kafir meninggal dalam keadaan kufur. Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Juga lebih luas daripada itu, ya penisbatan-penisbatan yang lainnya. Seperti orang yang bodoh, tapi dia ngaku alim. Tampil seakan-akan seorang alim, yang penting dia bisa meraih suara publik misalnya, atau terkenal, padahal dia jahil. Lalu dia sebarkanlah segala macam kesalahan tanpa dalil ilmu agama ini. Itu juga termasuk dalamnya. Jadi di sini bukan cuma sekedar materi, ya. Atau orang juga mengaku dia mukmin, menganggap dirinya mukmin, orang lain semuanya di bawah dia. Padahal sebenarnya gelar iman itu bukan diperjualbelikan, bukan dibangga-banggakan, gitu kan? Dan seterusnya. Jadi dia sangat luas bahasan tentang masalah ini. Dan nanti kan kita dengarkan dalilnya, jadi bukan hanya sekedar kepemilikan materi saja. Jadi yang dimaksud sini adalah orang yang mengaku-ngaku yang bukan miliknya, bukan hanya sekedar materi, tapi segala macam hal yang berhubungan dengan masalah itu. Begitu juga tentang masalah yang disinggung di sini adalah orang yang jika bertengkar berbuat curang. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang sahih tentang sifat orang munafik. Di antaranya wa idha khasama fajar. Kalau dia bertengkar atau bercekcok dengan seseorang maka dia berbuat curang. Seperti buat data-data tanah pemilikan surat palsu, tanah, rumah. Dia tahu bukan miliknya tapi dia tetap berusaha untuk memilikinya. Nah, orang-orang seperti ini memang karena tidak ada iman dalam hati, dia tidak penuh keyakinan kalau dia akan meninggal akan ada hisabnya, maka dia tidak peduli dengan masalah itu. Padahal sudah sering kita ingatkan ya, teman-teman sekalian, manfaat orang menuntut ilmu itu luar biasa. Karena ilmu itu kalau berbekas dalam hati dan direnungi dengan pikiran, apalagi diaplikasikan dengan anggota tubuh, maka itu keberkahannya luar biasa. Akan berefek kemana-mana. Di antaranya, kita akan lebih hati-hati dengan yang bukan hak kita. Bahkan mungkin sepotong roti, mungkin setetes air tidak akan pernah berani kita sentuh kalau bukan milik kita, gitu kan? Apalagi kalau sampai hal-hal yang besar, ya pengambilan tanah misalnya atau apa sajalah. Berapa banyak orang subhanallah yang tidak beriman begini, malah mereka mengambil hak waris saudaranya sendiri, gitu kan? Tidak mau berbagi, padahal sebenarnya bukan milik dia. Kapan seseorang itu sudah meninggal, maka rumah yang ditinggal oleh si mayit menjadi hak waris, semua punya hak yang sama. Tidak bisa lagi dia kontrakin lalu dia nikmatin sendiri. Atau dia tunda penjualannya dengan alasan tunggu harga naik. Padahal ahli waris yang lain membutuhkan. Nah itu semua masuk dalamnya. Gitu kan. Dia fajar. Dia berbuat jahat di situ. Pada ahli waris gitu kan. Atau yang lainnya. Berapa banyak rumah tangga terjadi. Pada saat suaminya kaya raya dia hormatin. Tapi pada saat tidak
maka dia mencaci maki, dia menghina, meninggalkannya, misal contoh, karena sudah tidak kaya lagi. Ini juga termasuk ini. Ya, dia fajar di situ, dia berbuat kejahatan di situ. Atau seorang suami juga begitu sama istrinya. Mungkin karena istrinya sudah tua misalnya, kemudian dia meninggalkan begitu saja dengan alasan sudah tua. Gak ada alasan syar'i masalah ini. Haba udzur syar'i untuk diceraikan orang, gitu kan? Contohnya misalnya. Maka ini harus hati-hati dan terlalu luas bahasan bab ini. Yang penting kita sudah tahu lingkup bahasannya adalah mencakup semua yang kita akui bukan milik kita. Kita dengarkan dua buah dalil yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Yang pertama tadi yang saya katakan itu dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, tafsir Quran Al-Azim jadi 1 halaman 513, dan beliau menyebutkan di sana kalau hadis ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Ibnu Mardawai dari Umar radhiyallahu anhu. Bunyi hadisnya bahwasanya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menukir riwayat. Kata Nabi SAW, man qala ana mu'minun fahuwa kafir, wa man qala huwa fil jannati fahuwa fin nar, wa man qala huwa alimun fahuwa jahil. Terjemahannya, barang siapa yang mengaku-ngaku, tanda kutip, aku ini adalah orang beriman, maka dia orang kafir, atau dia kafir. Dan barang siapa yang mengaku-ngaku bahwa dia di surga, maka dia di neraka. Dan barang siapa yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah orang yang berilmu, maka ketahuilah dia adalah orang yang bodoh. Dia adalah orang yang bodoh. Namun setelah kami telusuri hadis ini, memang hadis ini lemah, ya, dilemahkan oleh para ulama. Namun di sini Syekh Muhammad atau penulis pentahkik buku ini, bukan Syekh Muhammad ya, yang mentahkik bukunya, mengatakan bahwasanya di footnote-nya, di footnote nomor 161 di bawah, At-Tabarani juga meriwayatkan dalam kitab Al-Awsat secara ringkas. Dan itu marfu atau sampai kepada Nabi SAW dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lafadznya man qala ana alimun fahuwa jahil. Dan siapa yang mengaku-ngaku bahwasanya dia seorang alim, maka dia jahil. Maka dia jahil. Dan di sini hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaif At-Targhib di nomor 112. Ya. Baik, untuk hadis ini kita tinggalkan dulu karena dia lemah. Kita akan pindah ke hadis sahih yang kedua. Nanti akan kita hubungkan ini dalam bahasan nanti dalam syarahnya. Karena hadis ini juga tidak bisa kita tinggalkan begitu saja karena dia sangat erat hubungannya dengan hadis yang kedua walaupun berbeda lafadz ya. Kita akan fokus ke hadis kedua sekarang. Hadis Bukhari Muslim ini hadis sahih. Di mana Nabi SAW bersabda, "Laisa min rajulin idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna wal yatabawwa maq'adahu minan nar. Wa man rama musliman bil kufri aw qala ya aduwallah wa laysa kadzalika illa hara alaihi." Tidaklah seseorang yang menisbatkan diri kepada selain bapaknya atau ayahnya, padahal dia tahu bapaknya yang sebenarnya, melainkan dia telah kufur. Dan barang siapa yang mengaku-ngaku yang bukan miliknya, maka dia tidak di atas jalan kami atau bukan golongan kami, dan hendaklah dia memilih tempatnya di neraka. Dan barang siapa yang menuduh seorang muslim dengan kekufuran atau mengatakan wahai musuh Allah, tanda kutip, padahal dia tidak demikian, melainkan tuduhan itu akan kembali kepada pengucapnya, Ini kurang lebih hadis yang sahih yang kita akan fokus bahas, kemudian insya Allah baru kita nanti hubungkan dengan hadis yang sebelumnya. Kita akan masuk teman-teman sekalian di penjelasan hadis ini. Dan kita sudah bilang tadi hadis ini hadis sahih, sebagaimana dikatakan dinukil oleh atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang pertama, potongannya, laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafar. Tidaklah seseorang lelaki pun atau seseorang yang mengaku bapak kepada orang yang bukan bapaknya atau menisbatkan diri kepada selain bapaknya padahal dia tahu kecuali dia kafir. Yang kita garis bawahi dulu makna kekufurannya. Di sini bisa mewakili dua makna kafir. Makna kafir yang kharij anil millah, keluar dari agama Islam secara mutlak, kalau dia menganggap itu halal. Gak apa-apa, boleh ganti-ganti nasab gitu ya. Padahal dia tahu ini ayahnya, tapi gak apa-apa diingatkan, gak boleh loh, akhi, ukhti gak boleh ini sebasan. Gak apa-apa itu kan mau saya terserah gitu. Misalnya, dia kayak menghalalkannya. Mirip kalau orang berzina, zina itu bisa pada tingkat orang kufur, dan bisa tingkat masuk dosa besar saja. Kufur kapan? Kalau dia halalkan zina. Kamu gak boleh zina loh. Gak apa-apa.
Kalau saya mau gimana? Halal kok. Nah, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Di sini dia kufur, keluar dari Islam. Ya. Tetapi kalau dia melakukannya dalam kondisi dia yakin itu dosa, cuma dia lalai, maka itu dosa besar. Jadi kita bisa bandingkan di situ ya. Di sini makna kufurnya, kalau dia menganggap kehalalan bolehnya penisbatan nama kepada selain ayahnya, dan dia tahu itu, kalau ini adalah ayahnya lalu dia sengaja, maka itu jadi kufur yang sebenarnya. Atau di sini kalau dia tahu sebenarnya ayahnya, tapi dia tidak menghalalkannya. Ya. Dia cuma ganti nama mungkin karena tenar di masanya dia, di lingkungan dia, atau karena dia hanya malu menisbatkan nama kepada ayahnya karena ayahnya misalnya orang miskin, orang tidak berpendidikan. Tapi dia tidak menganggap itu halal buat semua orang boleh lakukan, gitu kan? Maka itu berarti dosa besar. Nah, ini dulu makna kekufuran di sini, ya. Ini sejalan dengan sabda Nabi SAW tentang wanita di dalam hadis Bukhari yang lain. Ya, di mana Nabi SAW waktu ceramah di hadapan para wanita, beliau mengatakan, uritun nara faida aktharu ahlihan nisa. Aku diperlihatkan neraka dan mayoritas penduduknya, penghuninya adalah para kaum wanita. Lalu sebagian sahabat bertanya, ya, kenapa kami ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yakfurna, qila ayakfurna billah, qala yakfurna al-ashir. Karena mereka kufur. Maka para perempuan bertanya, ya Rasulullah, kufur kepada Allah kah? Kata Nabi SAW, bukan. Kufur kebaikan suami. Ya. Wa yakfurnal ihsan. Dan juga kufur terhadap kebaikan pemberian-pemberian suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahar. Kalau engkau telah berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka sampai setahun atau seabad pun, thumma ra'at minka syai'a, lalu dia melihat sesuatu kekurangan darimu, qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Saya tidak pernah lihat kebaikan dari sisimu. Jadi kalau ada istri yang seperti ini tipenya, kebaikan suami sekian tahun semuanya dikecilkan di mata dia, kemudian dianya malah melihat mencari kesalahannya saja, maka orang ini dianggap kufur. Tapi kufurnya di sini adalah kufur yang kedua. Dia kufur yang kedua, dosa besar. Tapi tidak keluar dari Islam. Nah, seperti itu pemahamannya. Ini maknanya di sini ya. Kemudian kita kembali kepada hadis tentang masalah tidaklah seseorang itu menisbatkan diri kepada selain orang tuanya kecuali dia akan kufur, ya. Karena di sini ulama mengatakan kalau orang menisbatkan diri kepada selain ayahnya sementara dia tahu itu adalah ayahnya, ini adalah penghapusan nasab. Berarti dia hapus nasab dia dan Allah yang membuat jalur nasab dia ke orang itu. Kita kan nggak bisa milih ya. Saya nggak mau ayah ini, saya nggak mau ibu itu. Lahir ini ayah, ini ibumu. Bagaimanapun keadaannya harus kita terima. Sebagaimana kita lahir, orang tua kita harus terima. Bagaimanapun keadaan kita, mau sehat, mau cacat, mau laki-laki, mau perempuan, ya harus ini anak kamu, kan gitu. Itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi kalau ada orang yang tidak akui orang tuanya, di sini ayah. Kenapa disebutkan ayah? Karena ayah penisbatan nasab padanya. Allah mengatur itu ya. Walaupun ibu hamil 9 bulan, ya mengandung kita, menyusui kita, tapi tetap saja pemilik sperma adalah bibit aslinya manusia ada pada ayah. Makanya dinisbatkan pada dia. Dan ini pernah kita singgung dalam bab bakti pada orang tua. Kita mendahulukan ibu kita dalam pelayanan. Hadis Nabi SAW yang seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqu bi suhbati, siapa yang paling layak saya temani, saya layani. Maka kata Nabi SAW, ummuka, 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 3 kali, ibumu, 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 terus yang keempat baru ayahmu, kan gitu. Tapi di sini adalah bahasannya ada batasan, yaitu masalah pelayanan. Pernah kita jelaskan, kalau misalnya ibu mengatakan, nak tolong ambilin ibu air, atau tolong temani ibu ke sana, ayah mengatakan tolong ambilin ayah air, atau temani ayah ke sana. Kita dahulukan ibu. Tapi penisbatan nama nggak boleh. Mutlak harus kepada ayah. Seburuk apapun dia. Mau dia pemabuk, mau dia kafir, mau dia munafik, tetap aja. Nasabnya kepada dia, ya. Nggak boleh sama sekali. Nggak boleh juga kita membalas kejahatan dia dengan durhaka. Dia berdosa dengan membengkalikan kita dinafkahi dari kecil misalnya. Seorang ayah meninggalkan anaknya. Itu dosa dia sama Allah. Nggak boleh kita balas. Dia nggak urus saya dari kecil, saya balas aja, saya juga nggak mau bakti, nggak bisa. Dia dosa, kita dosa, nggak boleh kita balas keburukan dengan keburukan, ya. Karena nanti akhirnya jadi kena hukum dua-duanya, kan gitu. Begitu juga wanita, tidak sah pernikahannya kalau tanpa izin
walinya. Di sini ayahnya. Walaupun ibunya setuju 1000 kali. Ya. Hati-hati. Ada banyak laki-laki begitu. Dia lamar seorang wanita, ayahnya nggak setuju. Yang dilobi ibunya. Ini masih banyak yang berdiri, Masya Allah. Bisa rapat-rapat lagi. Masya Allah. Taubatan nasuha. Luar biasa hari ini. Masuk maju. Biar yang di dalam bisa masuk. Ayo sebelah sini juga. Apa perlu saya bahasa Arab nih biar bergerak? Ya, jadi kita tidak boleh sama sekali mengganggu gugat tentang masalah pernikahan hak sepenuhnya ayah. Jadi nggak bisa antum ditolak oleh ayahnya, lobi ibunya, kasih hadiah segala macam supaya ibunya mengiyakan. Banyak gitu terjadi. Ayah ibunya menyetujui, nikah dipaksa. Ayahnya nggak setuju, batal pernikahannya. Hadis sahih mengatakan itu. Fanikahu wa batil kata Nabi SAW. Ayyam mamratin angkahat nafsa bighairi idni waliyu fanikahu wa batil. Perempuan manapun yang coba-coba menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Selesai. Kan gitu. Jadi ini hak mutlak ayah. Nggak bisa sama sekali. Ya, nggak bisa masuk di situ. Jadi harus kita betul-betul bijaksana. Dan ada hadis Nabi SAW yang mulia itu ya. Hati-hati sekali tentang masalah berinteraksi juga dengan ayah ini. Karena kalau kita salah, maka nanti jadi masalah juga ini ya. Maksudnya kalau kita salah dalam arti kata kitanya sendiri tidak berpikir teman-teman sekalian ya, sebagaimana syariat mengajarkan kepada kita, maka ini jadi masalah ini. Artinya dia akhirnya nisbatkan diri kepada ibunya kah misalnya, atau dia membenci ayahnya karena kesalahan-kesalahan yang bagi dia itu adalah salah. Ini bahaya sekali. Kita dengarkan hadis penguat masalah ini, hadis Ali radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, "Man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalih." Siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya atau budak yang dibebaskan oleh seseorang lalu dia menisbatkan mawalihnya, maulahnya kepada selain yang bebaskan. Ini pernah kita jelaskan ya. Jadi kalau di masa perbudakan dulu ada pasar budak, biasa dari harta rampasan perang dan segala macam ini. Itu antum beli di pasar, antum bisa bebasin pahala. Fakku raqabah, tahrir raqabah, kata Allah, bebasin budak. Kita kalau bilang kamu bebas karena Allah. Seperti kita pernah jelaskan di serial sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 sahabat yang masuk surga, beliau itu hampir tiap hari membebaskan antara 30 sampai 36 budak. Karena beliau punya uang, datang ke pasar beli bebasin. Nah itu semua penisbatan maulah ya. Kalau dia maula ini artinya penisbatan nama kepada yang bebasin gitu kan. Nah itu contohnya, seperti sanad hadis yang dianggap sanad emas itu dari Imam Malik, kemudian Nafi Abdullah bin Umar, lalu Rasulullah SAW. Nah Nafi ini tabi'in yang masyhur, seorang ulama besar, itu disilakan dengan Nafi Maula Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar majikan dia lalu bebasin dia, maka ada istilah Maula. Nah ini kata Nabi SAW, siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya dan budak yang dibebaskan menisbatkan maulanya kepada selain majikan yang bebaskan dia, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka dia akan dapat laknatnya Allah, ya, laknatnya malaikat dan seluruh manusia. La yakbalullah minhu yaumal qiyamati sarfan wal adla. Pada hari kiamat Allah tidak akan menerima semua amal fardu dan wajibnya, amal wajibnya dan amal sunnahnya. Jadi nggak akan diterima. Hati-hati ya, ini bahaya sekali orang kalau menisbatkan nama kepada selain ayah. Itu bukan main-main itu ya. Sangat luar biasa. Apalagi kalau dia tahu. Tadi saya sudah kasih contoh. Karena banyak orang subhanallah, dia tadi itu mungkin karena istri suka sama suami. Saya pernah baca di informasi di berita kita begitu. Dihapus nama ayahnya ya. Atau mungkin karena dia benci pada ayahnya, maka dia mengalihkan semua itu. Ini tidak boleh ya, tidak boleh sama sekali. Kalau budak kita tidak bahas sekarang karena budak ini bukan jadi inti bahasan kita, dan juga sudah cukup tadi informasinya. Kenapa lagi di masa kita sudah tidak ada perbudakan ya. Sudah pernah kita singgung, setelah Perang Dunia Kedua sudah tidak ada lagi perbudakan. Kemudian ada salah satu ulama bernama atau berjulukan At-Taibi ya. Rahimahullah, beliau mengatakan begini, siapa saja yang berloyal kepada satu kaum tanpa izin walinya, ini dia bicara tentang masalah budak, nanti ada kita bahas tentang ayah ya. Yang nampak dari ungkapan ini adalah bagi seorang hamba saya yang telah dimerdekakan, karena ungkapan tersebut dihubungkan dengan ungkapan siapa saja yang mengaku bapaknya kepada selain, siapa saja yang melaku nasab kepada selain bapaknya. Karena penyatuan keduanya dalam riwayat itu menyebutkan bahwasanya
sama saja pembebasan budak ini mirip dengan penghilangan nasab. Karena kan budak yang dibebasin itu dia seperti punya hubungan nasab. Maula ini kayak penisbatan kepada pembebasnya. Dan sudah pernah kita jelaskan tabligh kabar kita ya. Kalau antum bebasin budak dan antum menjadi maulahnya, kapan budak antum meninggal dan dia orang kaya, antum termasuk salah satu ahli warisnya. Padahal kita tidak ada hubungan kekerabatan sebelumnya. Nah itu menandakan memang berarti ada sesuatu yang sangat kuat relevansi antara keduanya gitu ya. Kemudian juga ada penjelasan yang lain ya, berhubungan dengan masalah ini, yaitu adanya orang-orang ya, yang coba menisbat atau menghapus nisbat nama ayahnya karena benci, karena marah saja. Marah. Kadang-kadang dengan marah-marah yang kecil saja. Contoh, antum marah terus tiba-tiba nama antum misalnya Ahmad bin Yusuf. Ah, ayah saya ini suka pukul saya. Udah Ahmad saja. Nama Yusuf saya hapus saja. Dia cuma niat begitu, dia bukan menghapus secara umum karena emosi saja. Perhatikan hadisnya, ini luar biasa tegasnya. Kata Nabi SAW, la targabu an abaikum. Jangan pernah kalian benci ayah-ayah kalian. Seburuk apapun perbuatannya. Ya. Dia fisiknya nggak boleh kita benci. Perbuatannya boleh. Karena dalam Islam membenci perbuatan maksiat boleh. Ada orang berzina yang kita benci zinanya bukan fisiknya. Kalau dia sudah tobat kita lupakan. Kan gitu. Karena yang salahnya sudah ditinggalkan. Kan seperti itu. Ada orang kafir memerangi Islam. Tiba-tiba dia masuk Islam. Ya udah selesai. Karena penyebab yang disuruh kita benci. Kekufuran dia sudah hilang. Kan gitu. Jadi bukan fisiknya. Apalagi kalau orang tua kita. Kata Nabi SAW, jangan pernah kalian benci ayah kalian. Faman ragiba an abihi fahuwa kafir. Siapa yang benci ayahnya, dia telah kafir. Dan di sini kufurnya adalah seperti yang kita jelaskan, kufur yang kedua. Yaitu kufur dosa besar. Kecuali dia menghalalkan. Dia mengatakan, enggak apa-apa. Allah haramkan enggak boleh ganti nasab. Enggak apa-apa. Nah dia halalkan baru jadi kufur yang keluar dari agama gitu ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga tegas sekali tentang terharamkannya surga bagi orang yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya. Kata Nabi SAW, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya dan dia tahu ayah yang sebenarnya siapa, maka surga terharamkan untuknya. Surga terharamkan untuknya. Jadi ini hadis-hadis yang sangat tegas ya, berhubungan dengan masalah apa yang kita bahas ini ya. Dan ini hadis yang terakhir kita baca diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana tegasnya ya penyampaian dalam syariat tentang tidak bolehnya orang untuk menisbatkan diri kepada yang bukan miliknya. Kan ini bukan milik nasab dia ya. Ada lagi hadis yang lain. Dan hadis ini disebutkan dalam As-Sahihain juga. Kata Nabi SAW, laisa min rajulin idda'a di ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafar. Tidak ada seseorang ya, yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya kecuali dia dan dia tahu kecuali dia kufur. Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa atau satu kaum yang mengaku-ngaku ya nasabnya dinisbatkan kepada suku tersebut, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya di api neraka. Nah, sedikit saya ingin tambahkan atau ta'likkan di sini ya, berikan tambahan. Jadi ada orang kadang-kadang mungkin dia tidak faham, mudah-mudahan karena tidak faham. Tapi dia coba mendatangkan nama orang yang dia ingin ambil dengan bapaknya orang itu. Ya. Pernah dengar enggak nama Saddam Hussein ya? Presiden Mesir, Presiden Irak dulu ya. Saddam nama dia, Hussein namanya siapa? Ayahnya. Ayahnya dia. Tapi karena dia mungkin kagum, dia kasih nama anaknya Saddam Hussein. Nama Saddam sama nama ayahnya sekalian. Jangan sampai masuk ke bab itu. Nasab ayahnya orang gitu ya. Contoh saja ya. Jadi jangan. Atau kabilah suku. Kita tidak ada hubungannya dengan suku itu tapi kita nisbatkan. Ini hadisnya tentang masalah juga penisbatan suku. Ya. Pernah ada orang datang sama saya mengatakan, Ustaz, ini anak saya namakan Khalid Basalama. Kenapa Pak? Khalid saja nggak apa-apa dan jangan niatnya seperti saya ya, niat seperti Khalid bin Walid biar jadi seperti sahabat. Saya banyak kesalahan gitu, banyak kekurangan. Dan Basalama jangan karena ini nama suku, penisbatan nama kepada suku itu jangan masuk dalam larangan hadis gitu kan.
Karena itu memang harus nisbatnya kepada suku tersebut kan gitu. Nah itu yang disebutkan dalam hadis ini gitu. Nah ini yang kita jelaskan atau berhubungan dengan masalah ini. Dan ada juga lafaz yang lain. Inna min a'zamil fira an yadda'i rajul ila ghairi abih. Sesungguhnya di antara dusta yang paling besar adalah seseorang menisbatkan diri kepada selain bapaknya gitu ya. Au yura ainuhu malam tara ya. Atau dia menceritakan sesuatu seakan-akan matanya lihat tapi matanya tidak lihat. Au yaqulu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam malam yaqul. Atau dia mengucapkan ini Nabi bersabda tapi Nabi tidak pernah bersabda. Nah, di sini kita tambahkan lagi salah satu contohnya dalam hadis ini adalah orang bohong tentang sesuatu. Kamu pernah ke sana? Saya pernah ke sana. Pernah ke Amerika kah? Pernah kemana kah? Seakan-akan dia pernah lihat dengan mata kepala untuk mengangkat nama baiknya di masyarakat. Padahal sebenarnya tidak pernah. Atau dia ngaku-ngaku pernah mimpi lihat nabi kah, gitu kan? Atau dia pernah lihat apa dalam mimpi, padahal bohong, dia nggak pernah lihat. Untuk apa semua ini? Seorang muslim itu teman-teman ini pernah kami sampaikan ya, sebuah prinsip dasar. Harus yang nampak, dan nampak ini sama dengan yang di dalam antum. Antum senyum sini, senyum juga hatinya. Benar. Begitu, memang kita tulus. Kalau kita marah, ya kita marah. Nggak usah berwajah dua. Dan kita marahnya jelas dalam agama. Sesuatu kalau ada terjadi pelanggaran agama atau ada hak kita yang kita harus ambil, oke, silakan, gitu kan. Jadi tidak perlu kita berwajah dua. Ini pernah saya bahasakan ya. Tidak perlu antum ditanya, lapar nggak? Enggak kok, karena nggak enak. Enggak, iya saya lapar. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Apa yang jadi masalah kalau antum bilang antum lapar? Nanti akhirnya kelaparan di luar, nyesel tadi. Coba saya bilang. Biasa aja gitu kan. Karena itu bukan aib. Bukan sesuatu yang aib, bukan harus yang kita hindari gitu ya. Contohnya, apa saya ditanya jawab jujur. Gak ada masalah, gitu kan. Karena jangan sampai nanti kita masuk ke satu bab bohong, tapi kita niatnya baik, gak bisa. Karena niat baik itu ketemu dengan perbuatan baik baru bisa ketemu satu kesatuan. Gak bisa orang, saya bohong demi untuk kebaikan. Bohong dosa, kebaikan bagaimana bisa ketemu ini? Hah? Racun sama susu, gimana caranya bisa ketemu? Jadi nggak boleh begitu ya, jujur saja. Ya, qulil haq walau kana mur, ucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Bicara saja, gentle, apalagi laki-laki di sini. Jangan menjadi setengah laki-laki, takut, gitu kan. Jawab apa adanya, ditanya ya sudah. Ya kerjakan, tidak, kerjakan iya, tak tanggung jawab. Tidak kerjakan, ya bilang tidak, kan gitu. Selesai. Kemudian potongan yang keduanya, ini juga berhubungan dengan bahasan tadi kita. Wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna. Dan siapa yang mengaku-ngaku barang yang bukan punya dia, ya, maka bukan dari golongan kami. Ini pernah kita jelaskan ya. Hati-hati dengan sabda Nabi SAW, falaysa minna, falaysa minni, bukan dari golonganku, bukan dari golongan kami. Ini bisa bermakna bukan di atas sunnah kami, bisa juga bermakna lebih tegas daripada itu. Berarti bukan orang muslim kan itu. Ya, harus hati-hati sekali dengan masalah begini. Jadi nggak boleh ngaku-ngaku. Seorang muslim tidak akan pernah mengaku. Saya pernah lihat sebuah cuplikan eksperimen di media. Rupanya ada satu orang barat non muslim. Dia buat cuplikan. Dia ingin tahu bagaimana perbandingan antara komunitas muslim sama bukan non muslim ya. Di negara-negara non muslim dia sengaja jatuhin dompet, jatuhin uang. Ternyata diambil sama orang-orang umumnya. Waktu dia pergi ke negara Islam, umumnya orang mengembalikan. Tidak ada yang sentuh. Malah dikorek. Itu barang kamu jatuh. Baru dia berikan tanggapan di situ. Dia bilang inilah perbedaan dasar antara komunitas muslim sama komunitas non muslim. Karena kita tahu dalam agama kita tidak boleh. Apalagi masuk dalam kategori dosa besar. Untuk apa? Kita mau curi untuk apa? Mau ngambil untuk apa? Menipu untuk apa? Saya pernah jelaskan teman-teman. Fahami baik-baik. Kapasitas tubuh kita ini terbatas sekali. Terbatas. Mulut kita 1 sendok. Nasi. 2 sendok sudah penuh. Antum mau curi makanan untuk apa? Untuk apa? Kita makan 1 piring sudah kenyang. Kalau kita biasakan usus kita sehari makan sekalipun cukup sebenarnya. Kan gitu. Jadi tidak perlu banyak untuk apa? Antum tidur ukurannya kayak liang lahat persis. 1 kali 2 meter. Kalau 2 kali 2 ranjang itu sudah bisa guling-guling. Gitu. Lalu untuk apa curi tanahnya orang? Sekian meter, sekian hektar. Ya, luar biasa untuk apa? Badan kita pakai baju berapa lembar? Paling 2. 1 baju kaos, 1 kemeja. Kalau pakai 3 lembar kepanasan itu. Nah, sepatu 1 pasang. Kalau antum punya 2 pasang harus ganti dulu baru bisa. Bagaimana pakai double sepatu kan tidak mungkin. Jadi ada kapasitas untuk apa? Mau lebih-lebih ini untuk apa? Kan gitu. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah punya statement menarik tentang masalah dunia. Tapi jangan difahami negatif ya. Beliau mengatakan menggambarkan dunia. Harusnya seorang mukmin melihat dunia itu seperti WC. Beliau bilang begitu. Dia datang, dia buang hajatnya, dia keluar. Gitu kan.
Jadi bukan tempat yang harus dijadikan sebagai target berebut tanah, berebut jabatan. Untuk apa? Gitu. Orang cuma lewat. Itulah sabda Nabi SAW mengatakan, ada apa aku dengan dunia? Karena perempuan aku dengan dunia seperti seorang musafir yang penat, kemudian dia akan tinggalkan. Udah sebentar aja. Ya. Dan dengan antum beriman masalah akhirat ini luar biasa. Antum jadi kecil semua dunia. Ada hak kita belum kita dapat, oh di akhirat saya akan ambil. Kan selesai, kan gitu. Sederhana sekali. Jadi hati-hati, karena di sini ada ancaman dua bagi orang yang mengatakan ini barang saya tapi bukan barang dia. Kayak tanah, kayak makanan, kayak pakaian, apa saja gitu ya. Maka itu akan bukan dari golongan kami dan ditambah lagi. Wal yatabawwa maqadu minan nar. Dan dia harus pilih tempatnya di neraka. Ini luar biasa ancamannya nih ya. Artinya ulama mengatakan di sini ada ancaman dari Nabi SAW tentang ahli neraka. Dengan ancaman neraka. Kalau ancaman neraka itu ancaman paling besar udah. Karena gak ada ancaman lebih berat. Kalau laknat, siksa kubur itu masih di bawah. Kalau sudah neraka ini udah luar biasa. Ya. Dan ini sejalan demi untuk menyebarkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Maka dilarang kita untuk mengambil yang bukan hak kita. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim tepatnya. Kata Nabi SAW, "Lau u'tiyan nasu bida'wahum ladda'an nasu dima'a rijalin wa amwalahum walakinnal bayyinata ala mudda'a." Kalau seandainya orang-orang itu diberi sesuai dengan pengakuan mereka sendiri, tentu mereka akan mengaku berhak atas darah atau nyawa orang lain. Saya dia bunuh orang lalu dia bilang, ini yang bunuh kok. Kalau semua orang boleh mengaku-ngaku, maka dia bisa celakakan orang lain, gitu kan? Dia bisa fitnah orang lain. Lalu Nabi SAW mengatakan, maka orang akan mengaku berhak atas darah orang lain atau nyawa ataupun harta orang lain. Akan tetapi yang harus diterapkan kata Nabi SAW adalah wajib bagi orang yang menuduh mendatangkan bukti. Bayyinah. Harus ada bukti-bukti baru bisa. Gitu kan? Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu alal mudda'a alaihi. Penuduh wajib mendatangkan bukti dan orang yang tertuduh wajib untuk bersumpah dalam riwayat Tirmidzi. Di sini bagaimana Nabi SAW menekankan tentang tata cara yang paling tepat untuk menghadapi permasalahan, gitu ya. Kemudian potongan terakhir dari hadis adalah وَمَنْ دَعَ رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ. Dan barang siapa yang memanggil seseorang dengan julukan hai kafir, ya, hai musuh Allah. Dalam beberapa riwayat lain, hai munafik. Ya. Dan itu bukan seperti itu orangnya, maka akan kembali kepada si penuduhnya. Berarti di sini ada sebuah akhlak Islam yang mulia. Tidak boleh sembarangan vonis orang kafir. Kecuali dia memang dasarnya orang kafir ya. Dan kita niatnya pun bukan untuk menghina dia. Misalnya kita mengatakan, di wilayah, di negeri saya, mayoritasnya orang-orang kafir. Dia cuma mau menginformasikan, itu tidak ada masalah. Mungkin dia tinggal di negara minoritas muslim ya. Kita sedikit, maka mayoritasnya orang non-muslim. Kita mengatakan saya tinggal di negara yang mayoritasnya orang kafir. Gak ada masalah, karena istilah kafir lawannya orang beriman. Dan Allah mengatakan kuliah, ayuhal kafirun, katakan hai orang-orang kafir, itu gak ada masalah. Tapi kalau dia muslim, hanya karena benci lalu kita mengatakan kamu orang kafir. Ini bahaya. Bahasa ini, kalau dia tidak kufur, maka bisa kembali kepada si pengucapnya. Atau kita bilang munafik, nggak boleh sembarangan bilang munafik. Ingat ya, hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang 4 ciri orang munafik, perhatikan sabda Nabi SAW. Kalau salah satu dari 4 ini ada pada diri seseorang, berarti ada padanya tanda-tanda kemunafikan. Belum munafik. Kalau dia bohong, dia bicara dia bohong. Kalau dia berjanji, dia pungkiri. Kalau dia berikan amanah, dia khianati. Kalau dia bertengkar, dia curang. Nah nanti kalau ada padanya 4-4-nya baru Nabi bilang munafik tulen. Kan gitu. Berarti tidak boleh sembarangan hanya karena bohong kamu munafik nih. Atau janji gak ketemu, gak datang kamu munafik. Dan ingat sabda Nabi SAW, iltamis li akhika udhra. Selalu cari alasan yang tepat untuk saudaramu. Mungkin teman kita janji dia lupa. Kita ingatkan. Jangan langsung main di vonis saja ya. Dan sembarangan main tuduh-tuduh. Nah ini harus hati-hati sekali. Jadi hadis ini juga memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita ya. Begitu juga dengan musuh Allah. Tidak boleh karena dia ahli maksiat, dia pezina, dia pencuri. Oh kamu ini musuhnya Allah, nggak boleh. Ya.
Justru teman-teman sekalian, kita bisa kalau menggunakan kacamata iman ya, kita bisa meraih maksimal pahala dari pala orang-orang yang patuh, orang yang sholat, orang yang ibadah, kita dengan mendukungnya. Ya kan? Kita ikuti langkahnya, kita siapkan fasilitasnya. Misalnya mau ke masjid, kita bonceng di motor, kita apalah segala macam, itu bagus dukung. Atau orang yang melakukan maksiat dengan cara meluruskan kesalahannya. Jadi pahala buat kita. Jadi kesalahan orang jangan dijadikan sebagai ajang untuk menggunjing dia. Karena malah dia dosa, kita dosa. Tapi jadikan kesalahan dia dan kurang dia justru untuk dirangkul. Ya, untuk dirangkul. Makanya beberapa sahabat mengatakan, saya belum pernah melihat pendidik seperti Rasulullah SAW. Demi Allah dia tidak pernah menyalah-nyalahkanku. Bahkan Nabi SAW dengan sangat santun dan baik menasehatin para sahabat gitu ya. Jadi ini pernah bahkan maaf ya, dalam majelis Nabi SAW itu ada seorang sahabat kentut keluarin angin. Yang lain pada ketawa. Nabi SAW marahin. Kenapa kalian ketawa dengan masalah begini? Karena itu seakan-akan menjatuhkan dia. Mungkin dia tidak sengaja. Atau mungkin tradisi dia itu dianggap biasa. Kan gitu. Maka ada baiknya kita rangkul dan kita nasihatin. Intinya kekurangan orang bukan untuk dicari-cari kesalahannya. Ya, apalagi kalau sudah sampai pada tingkat kita mengatakan kufur. Perhatikan sebagai penutup hadis Nabi SAW. Ada beberapa hadis, ada riwayat Muslim. Dikatakan idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. Apabila ada seseorang yang mengkafirkan saudaranya seiman, maka salah satu dari keduanya akan tertimpa kekufuran tersebut. Kalau ada orang jelas-jelas dia murtad, dia bilang saya murtad dari Islam. Oh, bisa kita bilang kalau gitu kamu sudah kafir. Oke. Kan pernyataan itu ya, kata-kata itu ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata itu ya. Ini pernah kita bahas pada saat kita menyebutkan tentang masalah orang muslim tidak dianjurkan mengucapkan selamat Natal gitu kan. Karena pernah ada terjadi begitu, ada yang mengatakan, kenapa kau tidak mau ucapkan kepada saya Natal, seorang anak muda di Amerika bilang sama anak muda muslim. Lalu si muslim bilang, gak bisa, nanti keluar dari agama saya, gitu kan. Gak bisa kamu ucapkan itu. Lalu si muslim bilang, kenapa kau tidak syahadat? Dia bilang, kalau saya syahadat, saya keluar dari agama saya, kata Nasrani. Kata si muslim, itu kan juga cuma kata-kata. Karena kata-kata ini bahaya sekali. Orang naudzubillah bilang, saya kafir, kafir betul kalau dia yakin dalam hatinya. Kan gitu. Atau dia syahadat, menit itu langsung masuk Islam. Ini bisa masuk surga. Jadi harus hati-hati. Jadi di sini juga pelajaran penting teman-teman tentang masalah harusnya bisa mengontrol diri kita, mengontrol lisan kita, mengontrol sikap kita. Ya. Jadi kalau sesuatu yang kita mau ucapkan, fikirkan dulu. Ingat statement ulama mengatakan, ucapan yang kau belum ucapkan, maka masih milikmu sendiri. Tapi kalau kamu ucapkan milik orang lain, milik publik. Sebelum ngomong, fikir dulu. Ini benar gak sih? Karena kalau sudah diucapin, susah kita tarik kembali kan? Tapi kalau masih diri kita, maka kita aman. Dan ingat nasihat yang disampaikan oleh seseorang dalam majelisnya, Iyas Al-Muzani rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau pernah duduk dia belum isi pengajian, dia bilang bertahun-tahun saya isi pengajian. Ada satu orang di ujung pengajian tidak pernah bicara, tidak pernah nanya. Lalu saya tanya kepada dia, kenapa semua orang tanya kecuali kamu? Dia bilang, saya dengar, maka saya ambil manfaat. Dan saya diam, maka saya selamat. Kata Iyas Al-Muzani, saya selalu ulang-ulangi perkataan orang ini sampai kapanpun. Gitu. Karena perkataan yang luar biasa bijak. Bukan tidak boleh ngomong ya, tapi kalau ngomong teman-teman kontrol. Sesuatu yang betul, bermakna, emas yang keluar. Ini bermanfaat gak? Nyakitin orang gak? Gitu. Diam. Ya, kalau enggak, kalau menyakiti maka jangan dilakukan. Allahu a'lam. Ini penting. Dan juga termasuk dalam riwayat Bukhari tidak boleh menyebutkan fasik ya. Fasik itu kayak orang, kamu itu ahli maksiat. Itu fasik namanya, tidak boleh. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, la yarmi rajulan bil fusuki wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibu kadhalik. Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kata fasik dan menuduhnya dengan kata kafir, kecuali tuduhan itu akan kembali kepada si penuduh jika orang yang tertuduh itu tidak seperti yang dituduhkan. Jadi belum tentu teman-teman sekalian ada orang misalnya, naudzubillah ya, dia lewat satu tempat dan kebetulan tempat itu banyak pelacuran. Lalu kita mengatakan, oh dia lewat di sana berarti dia orang ya yang fasik, ahli maksiat. Mungkin dia cuma lewat. Mungkin dia datang di situ dia tidak tahu itu tempat perzinahan. Kan gitu. Jadi tidak boleh kita buru-buru untuk menilai orang kecuali depan mata jelas dia berbuat kemaksiatan baru kita berhentikan dan nasihat itu pun kita jadikan sebagai ajang pahala buat kita. Allahu a'lam.